Halo teman-teman pendengar podcast di belakang layar dan juga sekarang bisa nonton juga di YouTube. Karena kita sudah kembali ada bintang tamu. Hari ini kita di episode ke-81 Mas Ulung. Yes, tempat 81 benar. Kita sekarang bergeser. Kemarin di episode 80 udah mulai ada manajer artis lagi. Merangkap MC. Ya. Sekarang di episode 81 kita mengajak orang yang di belakang layar. Kebetulan terakhir sama gue lagi intens projectnya. Dan talent-talent gue juga lagi banyak project sama dia. Oke. Orang penting nih. Seorang DOP papan atas di film perfilman Indonesia sekarang lagi penting banget. Selamat datang buat Bang Ucok atau Bang Padri Nadeak. Selamat datang Bang Horas Bang. Horas, makasih udah diundang. Hormas ya. Hormas ya. Kita berdua lagi kompak ya, lagi pakai baju ini berdua. Udah ini disorot belum nih Hormas kita nih? Udah ya, oke. Jadi gue sama Bang Ucok tuh terakhir di project Ngeri-Ngeri Sedap. Sebenarnya waktu gue jadi produser. Tapi kalau gue pas nggak jadi produser, talent gue yang lagi jalan ada Ghostwriter 2 dan akan jalan beberapa talent gue juga sama Bang Ucok. Ya akan datang, projectnya akan datang. Udah. Kalau lu udah nyaman Bang, Mas, pasti akan project-project selanjutnya. Kenapa gue harus ganti? Iya. Gitu. Jadi udah kebayang dong project Bang Ucok sampai tahun depan dong kalau kayak gitu. Amin, insya Allah. Itu sama lu doang dong nih, gitu maksud gue sama lu sama talent-talent lu loh, gitu maksudnya kan. Belum lagi yang lain-lain. Bang Ucok, biasa standar kalau di podcast kita, di talk show kita tuh awalnya kita ngobrol. Gimana sih lu bisa ke posisi sekarang sebagai DOP? Apakah dari kecil mimpinya jadi DOP? Pokoknya gue udah pengen banget jadi video yang berhubungan sama video, atau jangan-jangan lu dulu pengennya di depan layar, siapa tahu gitu. Iya. Betul. Nanti kita juga cerita yang paling orang sekarang banyak lihat di sosial media dan berita adalah penurunan berat badan. Itu kayaknya perlu kita bahas. Itu perlu kita bahas juga. Harus. Sekarang Bang Ucok total kalau nggak salah, ini dari hasil gue nggak tahu, gue berapa kali browsing ketemunya ada yang 28 film, 29, ada yang 30, total udah berapa? Lu ngitung nggak lu sendiri Mas? Kayaknya sih 33 film deh, karena ada beberapa film pendek atau enggak yang nggak tayang sebenarnya. Ada beberapa. Oh gitu. Ada beberapa juga yang nggak masuk di filmindonesia.com gitu. Oke, tapi total udah 33. Iya, 33 film. Oke. Jadi journey-nya lu sampai memutuskan jadi DOP gimana dulu Bang? Panjang ya sebenarnya. Gua tuh dari kecil sebenarnya nggak ada cita-cita untuk jadi DOP sih sebenarnya. Dan basic literasi keluarga juga nggak ada yang kesana. Maksudnya Hubungan sama film juga nggak ada. Nggak ada. Standarnya Batak lah, tau lah. Maksudnya bokap pengen gue jadi tentara, emak gue pengennya gue jadi dokter gitu. Tapi ini NNS banget ya. Iya Batak banget lah, standar Batak. Tapi begitu gue dari SD diarahin ke sana sih, kalau nggak ke pendidikan, makanya dari kecil tuh ikutin bela diri, fisik ikutin ya, renang, kursus bahasa Inggris apa segala macam. Begitu SMA gue kenal dunia pendakian awalnya. Gue tertarik, ada satu temen dia wartawan di Suara Pembaruan. Kok motret asik ya? Gue pengen belajar, tapi kondisi keuangan keluarga gue waktu itu nggak mampu lah buat beliin gue kamera DSLR. Itu lu gede di mana Bang? Di Jakarta. Gue udah di Jakarta. Ya. Oke. Akhirnya gue minta sama dia, ajarin gue dong. Lo mau ikut belajar sama gue? Ya udah, gue bilang. Tiap gue naik gunung lo ikut aja. Akhirnya gue ngikut dia lah. Tiap naik gunung sampai di puncak gue dikasih tuh motret, tapi cuma 3 frame. Lu bayangin aja tuh, udah ngikutin seharian jalan cuma dikasih 3 frame, tapi itu senang banget. Akhirnya bisa dari situ. Begitu gua pengen lulus SMA, gua kasih tahu ke nyokap sama bokap. Ada kecewa lah dia sebenarnya, karena nyokap gua pengen banget gua jadi dokter, bokap gua jadi tentara. Akhirnya sebenarnya dua itu juga udah kontradiktif sih, dokter sama tentara. Iya. Akhirnya dia bilang ya terserah lu lah, lu mau kayak gimana, lu urus aja sendiri, pendaftarannya lu cari sendiri, sekolahnya lu cari sendiri. Nah, gua pertama kali tuh daftar di ISIP dulu. Lenteng Agung. Karena cita-citanya yang gua tahu tentang bikin gambar tuh masih dunia wartawan gitu. Jadi ngambil jurnalistik. Gua ngambil lah jurnalistik, diterima di sana. Tapi ketika gue lagi daftar itu, gue udah mulai tahu tuh ada informasi bahwa ada sekolah fotografi di IKJ. Tapi katanya susah banget masuknya. Ya udah gue daftar di ISIP, gue dapet. Pas gue dapet, disuruh daftar kan. Tapi ada ujian di IKJ, gue ikut ujian di IKJ. Tapi nggak ikut ospek jadinya di ISIP. Kalau ikut tahun depan. Ternyata di IKJ gue diterima. Ujiannya ngapain Bang? Ingat nggak? Ujiannya ngapain dulu?
Ujiannya tertulis apa? Tertulis wawancara. Waktu itu yang wawancara itu lumayan fotografer besar lah, kayak Firman Iksan, Oscar Latulo. Iya. Gue gak punya basic sama sekali, ya udahlah gue ikut. Akhirnya gue pada waktu itu gue bilang tentang keinginan gue jadi jurnalis yang rada ekstrim lah. Mereka suka, akhirnya gue diterima tuh. Gue tinggalin ISIP, mulailah gue kuliah di IKJ. Tapi gue jurusan fotografi waktu itu. Fotografi. Ternyata gue berbakat lah di situ. Maksudnya baru 2 semester gue udah bisa mulai kerja apa segala macam. Ketika pekerjaan udah mulai datang ke gue, Krismon lah tahun 97 ya advertising apa segala macam hancur semuanya. Ini belum kuliah udah selesai? Masih sambil kuliah. Semua yang udah gue pelajarin bubar semua tuh, buat duit kuliah apa segala macam habis kan, karena pekerjaan habis gitu loh. Dan ada satu di dunia fotografi yang pada waktu itu gue rada kurang setuju. Maksudnya fotografer dianggap profesional itu ketika dia punya studio dan punya peralatan gitu. Ya kan akhirnya gue ngelihat teman-teman di sekolah gitu, mulailah ngebantuin teman-teman yang suka film, suka syuting, praktek ujian segala macem. Ternyata gue tertarik sama dunia yang lebih maju lah, hitungannya maju karena gambar bergerak kan. Oh, ini gue tertarik dan ternyata kayaknya asik nih. Udah, mulai dari situ mulai tuh ngikut ke teman-teman yang pada bergerak di dunia film gitu. Mulai bantuin di lampu, mulai nanya-nanya sama mereka. Jadi emang benar-benar itu tahun berapa bang? Itu kira-kira tahun 97-98 lah. Itu kuliahnya masih kuliah. Jadi kalau dulu tuh ada istilah di kampus tuh mahasiswa yang kita nginep dulu di kampus karena anak-anak nggak punya duit sebenarnya. Pengen kos nggak bisa jadi bikin nginep. Nah, senior yang pada waktu itu butuh kru tuh pasti nyari anak-anak yang nginep. Nah, itulah kesempatan gue belajar tuh. Walaupun gua bukan anak film, akhirnya diajak karena kurang kan jumlahnya. Udah, mulai ngerti gimana caranya nyusun kelistrikan, gimana caranya ngeset lampu. Nah, belajar lah otodidak sama dari nol, berarti dari bawah banget ya. Dari bawah Mas, stepnya. Iya, jadi dari situ. Jadi kalau pernah nonton film 30 Hari Mencari Cinta nonton. Nikola Saputra Madina Wirasti kan? Bukan Niko, itu tuh siapa ya? Bukan, gue lupa. Tapi gue nonton. Kok salah? Bukan Upi, salah. Salah itu yang 30 hari itu Nirina Zubir. Nah, betul. Itu gue masih lighting man tuh. Maria Agnes. Iya benar Maria Agnes. Iya. Jadi gue masih jadi lighting man-nya Ica. Dina Olivia. Benar. Jadi memang benar-benar belajar dari bawah banget. Jadi mulai ngerti lampu. Akhirnya setelah itu mulai dikasih kesempatan sama teman-teman senior, dikasih jadi asisten kamera. Itu udah mulai rasa keinginannya udah mulai pindah tuh berarti ya. Udah. Jadi waktu zaman demo itu kan gue sempet jadi jurnalis tuh. Maksudnya ada di tengah-tengah demo, bentrok apa segala macem. Nah, begitu berhenti, ya gue janji sih sama diri gue nih, ketika gue mau ngedalamin sesuatu, gue sih butuh duit sebenarnya. Tapi gue harus tinggalin nih. Kalau enggak, gue pasti akan setengah-setengah nih. Dunia fotografi gue tinggalin tuh, bener-bener gue tinggalin. Kuliahnya ditinggalin nggak? Kuliahnya enggak, gue sampai lulus. Kuliahnya tetap diselesaikan, karena udah nanggung ya, udah. Iya. Enggak, kalau kuliah tuh sebenarnya lebih ke ini sih. Sebenarnya dari mulai semester 6. Jadi gue masuk 95, tapi lulusnya 2001. Tapi D3. 95 21 D3, oke. Lama loh, 6 tahun kan. Lama. Nah, kalau masalah kuliah lulus itu sih sebenarnya lebih ke tanggung jawab sama bokap sama nyokap. At least tetap diselesaikan lah. Itu karena ini keinginan gua, dia cuma bilang sama gua gini. Gua udah di luar kemauan gua lah, lu sekolah. Jadi lu mau jadi apa terserah. Yang penting gua butuh foto lu wisuda. Bertiga standar Batak kan, harus ada dipajang di ruang tamu. Udah akhirnya bisa ngelulusin sekolah gitu. Itu. Oke, berarti project pertama lu tadi itu 30 hari mencari cinta ya, tiba-tiba masuk film. Enggak. Itu udah proses panjang tuh sebenarnya. Udah proses panjang. Jadi 30 hari mencari cinta tuh memang udah benar-benar menyatakan profesinya mau terjun di dunia film. Udah mulai ikut ke teman-teman dan bekerja secara profesional. Tapi
Jauh sebelum itu ada sempat ada sinetron cerita cinta zaman dulu. Gue ikut ada beberapa FTV apa segala macam itu. Akhirnya memutuskan jadi DOP. Ini kan tadi kan udah pindah-pindah dari lighting. Jadi setelah dari lighting, gue jadi asisten kamera. Nah lumayan laku lah, berduit tuh. Maksudnya asisten kamera di iklan tuh lumayan lah zaman itu. Bikin punya duit banyak. Sempat berpikir untuk menjadi profesi asisten kamera. Karena gue suka manajemen, suka apa segala macam. Sempat. Dulu ada, kalau tahu ada DOP namanya Arya Teja. Nah, gue ngasistenin dia. Sampai dia ngerasa lu udah gak pantas deh Cok jadi asisten. Tapi gue suka Mas, gue bilang. Gue suka banget jadi asisten. Karena gak pengen naik emang udah gak jadi karena berbeda pekerjaan ya. Akhirnya dijebak gue sama dia. Dijebak, dikasih gue kerjaan. Cok gue gak bisa nih, ada kerjaan. Lu mesti yang gantiin. Oh ya udah Mas, gue gantiin ya. Karena dia bos gue kan, gue gantiin lah. Dengan penuh dedikasi. satu kali. Apa proyeknya Bang? Waktu itu ada awalnya Company Profile di Kalimantan kerjain. Akhirnya abis itu ada iklan tuh. Sebagai DOP? Gantiin dia tapi posisinya. Dia gak ada sama sekali. Sebagai DOP kerjain. Sampai akhirnya dapat 5 job. 5 job. Lu umur berapa Bang? Ingat gak Bang? Itu kayaknya tahun 2008 nih. 2008 atau 2009 lah. Udah tuh. Dikasih 5 job, di calling lagi sama dia jadi asistennya dia. Pas itu terakhir dia bilang sama gue, Cok, udah cukup dong 5. Maksudnya apa Mas? Cukup dong jadi soril buat lu jadi DOP. Wah lu gila lu. Gue masih pengen jadi asisten. Gak bisa. Salaman sama gue. Lu berani gak? Lu tinggalin dunia asisten. Gue emang kagak bisa ditantang orangnya kan. Walaupun tadinya bukan keinginan gue salam. Oke Mas, gue bilang. Gue ambil nih. Nganggur gue setengah tahun men. Karena tapi waktu lu ngerjain yang 5 itu Bang lu udah tahu apa yang harus lu lakuin dong. Udah tahu. Tapi kan karena orang taunya gue masih asisten. Nah proses gue sampai akhirnya gue dapat pekerjaan lagi tuh setengah tahun gue nggak. Sebagai DOP. Jadi setelah setengah tahun dia sempet tuh Mas Arya ngoling gue lagi di bulan kelima lah ngoling gue. Dia bilang sama gue, kayaknya gue nggak tega deh. Lu balik lagi jadi asisten. Gak mau Mas, lu udah nantangin gue bilang. Setahun gue nganggur, gue akan balik lagi. Akhirnya di setengah tahun itu gue mulai dapat callingan jadi operator kamera. Jadi kalau ada DOP syuting pakai 2 kamera, nah gue jadi kamera keduanya. Secara strata asisten kamera sama operator kamera tuh sebenarnya beda karena jalurnya beda. Karena kan kalau asisten kita nyiapin fokus apa segala macam. Nah kalau udah operator kita udah ngoperate kameranya. Karena kita udah punya asisten juga. Udah mulailah gue jadi operator, mulai dikenal sama orang. Oh Cok udah ninggalin dunia asisten kamera. Jadi kalau ada dulu film Generasi Birunya Slang, nah itu film pertama gue jadi operator kamera tuh. Itu nama udah ada dong di kredit itu. Udah akhirnya karena dianggap gue banyak ngerjain sebagai DOP di dokumenternya Mas Garin. Nulis nama gue jadi DOP di situ tuh. Jadi DOP-nya 2, Arya Teja dan gue. Nah itu kayaknya itulah awal membuka film-film berikutnya. Gitu. Berarti total kan sudah 33 film. Dari perjalanan itu ketika seorang DOP memilih film, biasanya apa yang lu pertimbangin dalam milih? Apakah sutradara siapa, ceritanya, atau gue nggak peduli, tapi gue pengen banget project ini, gue nggak tahu apa. Panggilan aja. Biasanya apa pertama yang lu pilih Bang? Selain budget ya? Iya. Gue biasanya tuh selalu punya 5 list. 5 list dalam milih film. Yang pertama sih pasti cerita. Yang kedua siapa orang yang bikin, teman apa kagak gitu. Yang ketiga tantangan apa yang ada di film itu. Yang keempat gue dapat value apa. Yang kelima budget tuh. Nah kalau gue dari 5 itu, kalau 3 aja memenuhi syarat, itu pasti gue ambil. Bang, gue mau nanya, yang pertama cerita apa yang bisa menggerakkan hati lu untuk lu ngambil sebuah project? Yang pasti sih, yang deket sama gue sih, maksudnya. Contohnya kayak gimana? Misalkan kayak Ngeri-Ngeri Sedap gitu. Itu deket banget sama kehidupan gue. Jadi gue ditawarin Benny Ngeri-Ngeri Sedap tuh 2 tahun yang lalu kan. Dia cuman gue nanya sinopsisnya apa Ben?
Dia cerita bla bla bla. Wah gila, ini gue banget nih. Ternyata begitu udah jadi skenario dan gue tanya berapa orang, bukan gue doang. Ternyata banyak orang. Nah itu tuh yang hal-hal kayak gitu. Jadi kalau ingat zaman dulu Dion tuh masih awal-awal tuh cerita cinta. Tahu. Nah itu gue bikin pada waktu itu ada satu film besar yang tanggalnya bulannya bentrok. Dan gue disuruh milih, gue milih itu. Karena film itu ceritanya tuh sangat menarik buat gue gitu loh. Walaupun budgetnya nggak gede-gede banget gitu loh, tapi ada tantangan lah. Jadi begitu misalnya abang baca skrip nih, sekali baca, kalau memang kena di hati udah langsung oke, gue Iya. Gue ambil seperti itu. Tapi kan ada 4 pertimbangan lain juga. Ini satu udah ini ada 3 lagi, ada 4 lagi nih. Kayak karena kan kayak gue, yang gue bawa kan gerbongnya panjang nih. Betul. Asisten, kru segala macam. Jadi mereka juga harus gue pertimbangin. Gitu. Kalau tadi lo pertimbangan cerita tapi baru ada sinopsis, biasanya itu masih nggak apa-apa buat lo berarti ya? Nggak apa-apa. Karena kan udah kelihatan tuh kerangka dasarnya. Seperti apa? Gimana? Kalau yang 4 memenuhi, tapi yang ceritanya enggak. Ceritanya enggak. Biasa aja. Nah itu biasanya gue rembukan sama kru tuh. Gimana pada punya duit apa kagak? Iya kan itu masalahnya. Gerbongnya panjang nih. Ya kan? Nah bang, kru yang ikut abang itu kru yang tetap atau selalu ganti-ganti di setiap film? Dari awal ngerintis tuh gue lumayan setia sama kru gue. Maksudnya setia tuh yang ikut rata-rata panjang lah, lebih dari 5 sampai 7 film gitu loh. Biasanya gue lepas mereka kalau mereka punya kesempatan yang jauh lebih bagus. Jadi ada asisten gue tuh si Ade dulu. Dia ikut dari awal-awal sama gue. Ketika ada produksi luar yang pengen bikin dan ternyata butuh dia, gue bilang sama dia, lo ambil kesempatannya, gue akan regenerasi yang lain. Nah udah gitu terus. Lu tapi ketika merekrut tim membuat regenerasi itu tadi berjalan nggak? Jadi gue pengen lu nanti suatu saat menggantikan gue. Jadi lu pasti bikin itu nggak? Pengen selalu ngedidik orang untuk kesana gitu loh. Maksudnya tapi kan yang gue sih ada beberapa yang udah jadi DOP juga gitu. Tapi memang lebih banyak yang dia malah jadi kayak gue dulu. Ngerasa menikmati jadi asisten gitu. Tapi ya puji Tuhan sih mereka. Didikan abang yang sudah menjadi Bang Ucok yang udah menjadi DOP siapa sekarang? Siapa ya yang udah jadi DOP? Ada Rico itu juga, tapi sepupu gua. Tapi kebanyakan asisten bibir tuh ada cewek juga. Dia dari awal ada beberapa lah maksudnya yang udah ini. Kita bahas ngeri-ngeri sedap dikit. Iya dong. Waktu lu pertama kali baca sinopsis dan sampai cerita mungkin. Apakah lu kebayang bahwa film ini akan jadi sebesar ini bang? Kalau dari sisi lu? Kalau Bene ikut, mungkin gue satu-satunya orang di lokasinya Pak Domu yang bilang film ini akan 1 juta. Lu bahkan udah bilang sama Bene. Apa yang membuat lu yakin bang akan mendapat penonton sebesar itu? Gue bilang yang gue yakin banget, film ini dekat sama semua orang. Bukan cuma orang Batak, cuma etnis Batak aja. Iya. Gue ngerasa bahwa konflik ini ada di setiap daerah. Gitu. Cuman memang kebenaran idenya keluarnya dari orang Batak nih, dari si Bene nih. Jadi mau nggak mau gerbong yang dibawa gerbong tentang Batak gitu. Dan yang kedua juga ketika Bene milik kru dan kru itu dekat dengan kehidupan Batak, gue bilang sama dia, nih ada sesuatu yang beda dari film Batak yang lain. Jadi ada hal yang bisa gue kritik ketika mulai persiapan, ada hal yang bisa dikritik sama art director ketika persiapan. Jadi hal-hal yang tidak dekat dengan kita pasti akan komplain. Misalkan kayak tiba-tiba artistik bawa gelas yang menurut dia bagus, gue akan bilang nggak ada di rumah gue, nggak ada gelas kayak gini. Akhirnya kita sepakat, Bene, oh iya bener nih, selimut gitu. Selimut Batak tuh nggak kayak gini. Sampai gitu, selimutnya Bene akhirnya digunakan ya. Hordeng bahkan gordennya. Segitu detailnya jadi ya. Iya, makanya begitu film ini jadi, gue waktu itu bilang, waktu itu anak-anak Bene yang lain ya 500 lah, ada yang bilang 7,5. Gue bilang lu percaya deh 1 juta deh, gue bilang. Tapi gue nggak tahu ingat apa kagak teman-teman. Ini malah lebih kan? Iya, nggak taunya Tuhan berkata beda. Iya sih, karena waktu kita sama-sama mikir, walaupun diisi adalah orang-orang yang sebelumnya sudah bekerja di film banyak lah. Tapi kan gimana pun juga PH-nya baru gitu kan. Jadi kita pikir
Gue mau bandnya juga 500.000 udah bisa balikin duit investor juga udah syukur lah gitu kan. Apalagi kita punya sejarah film-film Batak yang gak pernah lebih dari 300.000 gitu kan. Jadi kita mikir sejuta tuh kayak mimpi gitu. Terus kita lihat paling tinggi film Jawa nih, Yois Band sejuta gitu kan. Kayaknya 2 juta. Mana mungkin sih 2 juta, tapi sampai akhirnya diterima 2,8 juta ini memang dekat sama semua orang itu yang tadi Abang bilang itu. Jadi sebenarnya problematikanya itu adalah problematika yang ada di semua daerah sebenarnya. Itu sih. Dan gue tuh makin pede bahwa film itu akan meledak tuh ketika abis take one shot itu. Oke, yang long take itu ya. Pas long take. Kan gue gak ngopret kan, gue ngedesain doang kan. Karena kita pakai operator Steadicam. Nah ketika take itu berlangsung, lebih dari 5 orang nangis. Menurut gue ini sebuah kekuatan yang gue gak pernah dapetin di film lain gitu. Maksudnya belum jadi filmnya aja lu bisa ngerasain. Even Bene pun nangis sih memang. Itu maksud gue. Ini ada sebuah kekuatan yang energinya gede banget yang bisa kita tangkap. Nah, gue bilang waktu itu mudah-mudahan energi ini bisa keluar di filmnya ketika diedit. Keluar dan ketangkap sama penonton itu. Jadi dengan gini berarti menurut gue kalau yang gue lihat adalah membuka kesempatan film-film daerah lain sebenarnya. Menurut lu gimana, Bang? Ya ngeri-ngeri sedap sih sangat-sangat membuat orang jadi berani mengeluarkan cerita daerahnya gitu. Dan harapan gue sih tinggi banget bahwa film Indonesia jadi tuan rumah di negerinya sendiri dengan cerita yang lokal juga, lokal konten gitu. Karena kalau kita ingat dulu di Makassar ada uang panah yang 500.000 juga kan tuh kan gila ya maksudnya. Jadi sekarang jadi kalau menurut gue sih jadi ada salah satu paradigma baru lagi bahwa mungkin ada beberapa film yang diadaptasi dari film luar negeri akan sukses. Tapi sekarang juga di sini film yang mengambil film-film mengambil cerita lokal, konten lokal juga akan bisa sukses dan bisa diterima sama masyarakat Indonesia kayak gitu. Sebenarnya contohnya kan udah lumayan banyak ya, kayak dulu ada Pang in Love si Ocai bikin juga. Itu. Terus gue pernah mau Ocai juga Mi versus Mami itu Padang. Itu Padang itu meledak itu. Jadi sebenarnya teman-teman tuh udah nggak usah takut sebenarnya untuk bikin itu gitu. Bahwa pasarnya ada itu sebenarnya. Sebenarnya ada. Ya apalagi masyarakat kita kan rasnya terbagi banyak banget, harusnya segmennya banyak. Cuman memang kalau Ngeri Sedap terbantu yang nonton bukan cuman Batak, walaupun orang Batak yang nonton aja udah hampir semua jadi nonton gitu sih ya. Iya. Kayaknya 50% dari orang Batak di Indonesia nonton kali ya kalau menurut gue. Kalau lu bikin polling ya. Gue sih kemarin datang ke acara keluarga jadi ngetop banget sih Ngeri Sedap nonton kan. Iya benar. Itu bahkan kita kan fenomenalnya di Pematang Siantar bahkan sampai jam 8 pagi buka gitu kan. Gue tuh sampai mikir sampai hari ini Pematang Siantar masih tayang. Iyalah gue minggu lalu gue pulang Siantar gue cek masih main kok gitu. Gue sih cukup yakin bahkan ini kan di Pematang Siantar udah menurun lah, tapi masih ada. Itu kayak kita bahkan ini kayaknya orang Pematang Siantar tuh udah nonton semua. Kayaknya sih. Sampai udah nonton semua gitu. Jadi kalaupun ada yang nonton tuh udah nonton kedua kali, 3 kali, 4 kali atau orang-orang dari luar gitu. Bener-bener memang. Ya kan hitungannya Batak tuh katanya 10 juta ya. Iya. Kalau udah sampai 2 juta yang nonton tuh udah dahsyat banget. Iya, udah dahsyat. Udah gila lah, gila. Kalau kita bahas alat, Bang, DOP itu kan dekat dengan alatnya, kameranya. Lu tuh seorang DOP itu harus punya alat khusus atau misalnya lu tertantang bikin pakai handphone doang misalnya gitu. Itu gimana menurut lo, Bang? Kalau gue selalu gini, setiap skenario tuh punya jodohnya masing-masing. Gitu. Jadi setiap skenario itu ada aplikasinya sendiri-sendiri. Makanya ketika gue dapat skenario selalu ditanyain alatnya apa, Bang? Gue belum bisa tentuin. Gue mesti baca dulu. Gitu. Ada cerita yang memang kita nggak butuh kamera besar. Nggak perlu alat yang canggih-canggih gitu. Kayak Cinta Mati itu gue pakai DSLR karena emang kebutuhannya itu gitu. Kita butuh kamera yang gampang dihandle, kita butuh kamera yang memang tidak perlu halus, butirannya bahkan harus kasar. Nah jadi kalau dibilang handphone bisa apa nggak bikin buat film, bisa asal skenarionya membutuhkan itu gitu loh. Misalkan kayak misalkan gue pengen bikin film tapi pengen sekelilingnya nggak sadar gitu. Mungkin di MRT, ya mungkin gue akan pakai handphone.
Kalau gue pakai kamera besar, semua orang akan ngelihat kan. Tapi kalau gue pakai handphone, gue taruh di dada gue, pemain semua acting apa segala macam, naturalnya akan dapat gitu. Dan jangan-jangan dengan itu dapat sesuatu yang jauh lebih bagus daripada kamera. Gitu. Oke. Lu kan berarti kuliahnya fotografi tadi. Tiba-tiba memutuskan otodidak lah sebutannya berarti sebenarnya kan lu belajar sendiri. Beda nggak sih kalau lu kuliahnya pun videografi juga gitu sebenarnya? Film juga. Gue pikir sih sebenarnya nggak akan beda sih. Maksudnya gue setelah fotografi, ini gue soalnya membahas banyak anak orang-orang yang pengen jadi videografer tapi kuliahnya udah bukan udah nggak nyambung nih gitu. Sebenarnya kalau sekarang tuh enak banget ya. Maksudnya enak banget karena udah ada banyak pelajaran film di channel-channel entah YouTube atau segala macam gitu. Nah, zaman gua harus cari buku dan kemampuan gua buat beli buku tentang film tuh lumayan mahal. Dan bukunya bahasa Inggris lagi kan. Gitu. Jadi dulu gue emang benar-benar siapa senior yang punya buku tuh gue fotokopiin sampai gua bayar translator untuk nge-translate buku-buku itu. Karena bahasa Inggrisnya teknis ya. Nah, itu lumayan susah. Nah, gue bilang kalau ada orang sekolah kemampuannya akan beda. Gue pikir basic awalnya akan lebih bagus kalau kita dari sekolah yang ada di bidang itu gitu. Tapi kemampuan berkembang itu tidak jadi patokan. Tapi basic dasar dari literasi berpikir itu oke. Gitu. Jadi gue begitu udah 5 tahun gue sempet sekolah lagi tuh akhirnya ngambil tes program di IKJ buat ngambil S1. Tapi begitu filmnya udah jadi, gue malah gak ikut ujian. Filmnya ada roller coaster sama Edwin dulu, akhirnya malah jadi buat keliling ke festival-festival gitu loh. Tapi keinginan buat sekolah lagi sih tetap ada sih. Maksudnya setahun apa 2 tahun ke depan pengen sekolah lagi. Jadi ambil S1-nya? Iya, ambil lanjutan lah. Jadi buat anak-anak muda yang nggak sempat kuliah videografi, misalnya dia pengen apa sebenarnya basic yang mereka harus lakuin mau? Basic dasar fotografi kalau emang dia senang sama kamera. Yang kedua mungkin basic dasar dari movement kamera. Nah, kalau mereka udah dapat kesempatan dari sana, maksudnya mereka berkembang di sana. Kalau memang mereka udah punya dana dan punya waktu, mereka lebih baik sekolah lagi sih, supaya mereka juga tahu. Nambahin knowledge ya. Iya itu sih. Jadi basic dasar berpikirnya ada panduannya gitu loh. Oke. Gitu. Kalau Bang Ucok tuh ada nggak, misalkan? Biasanya kan kalau misalnya gue lihat ya di Hollywood juga ini kan ada atau di sini udah mulai adalah sutradara yang dia akan selalu bekerja sama dengan satu DOP karena dia nggak cocok seperti itu kan, ada seperti itu kan. Nah kalau selama ini di karir Abang sebagai DOP itu paling sering bekerja sama dengan sutradara siapa? Gue tuh lebih dari satu film. Gue tuh lumayan banyak tuh sutradara yang syuting sama gue lebih dari satu tuh. Misalnya kayak Ocai. Ocai itu ada 5 apa 6 film. Ada Fajar Nugros. Juga sering siapa lagi ya? Gak terlalu banyak sebenarnya sutradara gue. Tapi itu mereka udah beberapa kali bekerja sama dengan Abang lagi. Iya. Cuman memang kalau sampai nggak kerja sama lagi, biasanya masalah schedule atau apa gitu. Tapi memang lebih enak kalau kita punya tandem sutradara karena kan. Hal yang paling sulit dari film tuh kan sebenarnya ada 2 pemikiran. Yang satu pemikiran tulisan, yang satu pemikiran visualnya. Nah, tugas gua tuh mentranslate bahasa visual kan. Itu yang kadang-kadang ketika kita ketemu director baru, bahasa itu belum tentu bisa sama gitu loh. Nah, itu yang memang kenapa di luar atau di Indonesia banyak orang yang tandem itu aja. Iya benar. Itu sih. Kalau tuh bahas produser sutradara baru, ketika ketemu Dennis, gimana pun Bene hitungannya produser baru lah. Sutradara baru lah, baru satu film. Terlepas dari ceritanya yang masuk di lu, waktu itu gimana lu ngelihat sutradara baru? Masalah nggak sih buat lu? Dengan jam terbang Abang udah segitu tinggi. Kita nggak usah bahas angka penonton lah. Tapi gimana pun juga, kadang-kadang kan jangan-jangan beginner luck nih. Gue lumayan sering tuh sebenarnya dapat kesempatan kerja sama sutradara. Termasuk Gina ya. Gina itu baru, Panji. Partikulir ya. Jadi gue selalu menempatkan
DOP itu sebagai konsultan visual. Oke. Jadi siapapun direkturnya, gue konsultan. Gitu. Kenapa gue bilang begitu? Karena ujungnya film by nama sutradara, bukan nama gue. Jadi ketika gue dipanggil pertama kali, gue pasti minta waktu sama dia untuk, ayo, apa yang ada di pikiran lu, apa yang ada di pikiran gue, kita jadiin satu. Nah makanya waktu ngeri-ngeri sedap pun, Topik sampai bilang tuh, nih perlu nih Cok, lu bikin blocking shot. Oh gue butuh, gue bilang. Gak bisa kayak yang lain gitu, langsung syuting gak bisa. Karena gue harus tahu isi kepala Bene, dan Bene harus tahu apa yang pengen gue kasih ke dia. Jadi lumayan panjang tuh gue ngobrol sama dia selama reki apa segala macam, sampai akhirnya kita bikin desain visual yang memang sesuai dengan kemauan kita berdua. Bahkan keputusan long take di film NNS pun terjadi ketika reki di sana kan? Iya, jadi awalnya tuh nggak ada itu. Jadi buat teman-teman yang tahu tuh yang ceritanya adalah adegan long take 6 menit itu terjadi semua di meja makan, hanya di meja makan kan awalnya. Terjadinya ketika reki baru berubah kan? Jadi awalnya ide dasarnya cuma memang ada adegan satu keluarga di meja makan. Nah, waktu belum sampai tempatnya dan belum dapetin energinya, kita masih bayanginnya cut gitu. Ya kan, ada 6 orang berantem, gimana sih caranya? Ternyata begitu kita dapat lokasi, dapat tempat, kita lihat, Ben, apaan? Ini itu kalau rumah itu kan ada pintu tuh. Iya. Tadinya tembok nggak ada pintu. Itu rata tadinya. Ini kalau dinding ini kita jebol, kita jadiin pintu, nih kita bikin satu shot seru nih. Bene, wah menarik sih bang. Gimana? Nanti kita diskusin lah ya, gimana ya. Udah, akhirnya kita godok bareng-bareng, sampai akhirnya kita bikin video board di Jakarta. Bene tertantang dan oke bang kita bikin. Oke, syaratnya satu gue bilang, semua pemain lu harus datang untuk bikin video board di kantor. Dan yang punya video itu Bang Ucok masih ada di handphone masih ada. Jadi itu semua pemain datang tuh bikinin scene itu. Jadi ruangan yang dipakai di sana kita minta artistik ukur. Nah, ukurannya kita pindahin ke sini di lapangan waktu itu kita. Itu cerita ini belum keluar loh Bang. Ini kayaknya kayak video itu perlu kita keluarin sih memang. Boleh nanti. Kita bikinin pakai garis, ruangan yang sama, besarnya sama, kita panggil pemainnya, udah kita bikin block shot, kita bikin video boardnya. Semuanya sampai semuanya happy. Oke, ini gue lupa waktu itu kalau nggak salah video buat ketiga apa keempat gitu. Bene, gua, art director happy. Oke. Nah jadi pas take ke sana, operator Steadicam datang, kita cuma ngeliatin nih. Itu setelah keputusan terjadi baru ruangan dijebol ya? Pintu dijebol. Iya. Sempat kan art director keberatan kan karena urusan budget kan. Iya. Dia bilang temboknya nggak bisa dijebol karena budgetnya. Wah kalau memang nggak lu jebol, desain visualnya berubah. Iya. Karena kan itu dari dalam keluar. Iya, gue bilang gerakannya akan aneh. Gue bilang kalau kita harus ke pintu depan lagi. Akhirnya semuanya setuju, produser juga ACC ya udah dijebol lah bikin pintu tuh. Sampai akhirnya hari ini pun ya udah yang pemilik rumah menikmati sih makanya desain itu jadi rumah yang baru loh jadinya gitu. Iya. Salah satu tantangan waktu bikin long take itu kan kaca ya. Kaca. Sama sebenarnya waktu kita kesana, gue minta take-nya harus sore. Oke. Karena kan balik lagi equipment yang kita bawa dari Jakarta tuh nggak bisa banyak. Iya kan. Jadi gue harus menghindari matahari terbit. Nah, berjalannya waktu, ternyata Boris sakit. Dia masuk ke rumah sakit, schedule berantakan kan jadinya. Nah, Katy waktu itu Astrada minta maaf tuh, bang nggak bisa bang, ini harus pagi karena kalau kita ngambil sore, schedule yang lain hancur. Ya udah, kita ambil pagi dan ya PR banget tuh. Semua lampu yang ada itu kita pasang semua. Jadi kalau orang ngelihat kan kalau udah jadi tuh enak ngeliatnya. Kalau kita ngelihat pas syutingnya bingung tuh lampu semua di atas plafon itu. Gitu. Itu berapa lama tuh long take itu? Shootnya? Setengah hari ada ya? Lebih ya? Kayaknya lebih deh. Lebih ya? Pokoknya take-nya terjadi itu 12 take. 12 take yang oke 4 take. Sebenarnya take pertama tuh bagus banget. Bagus banget, pemain bagus, semuanya bagus. Gue yang nggak bagus, karena gue nggak ngira akan semeledak itu mataharinya. Jadi kalau itu dipasang sama Ben, kalau ini lo pasang karir gue selesai. Karena gambarnya bright semuanya. Itu karena pas Benny cerita, gue baru nontonin satu take yang Jegel ada salah ngomong lah, kuncup, gue cari.
Iya, emang sebenarnya nggak salah take 1 ini, tapi memang beda ya, gambarnya beda gitu. Gara-gara film ini Bang, pasti akan ada film-film Batak yang nawarin lu lagi. Apa udah ada? Udah ada sih. Udah ada kan? Udah ada. Tapi masih gue pertimbangin gue ambil apa kagak gitu. Lu nggak berarti ujuk-ujuk gara-gara sesama Batak langsung pasti yain dong. Pasti again cerita akan tetap utama. Itu 5 unsur itu harus ada tuh. Tetap. Masalah yang nawarin ini pun gue sempat kan dibilang gue lihat sinopsisnya. Tak gue kirim ya. Sampai sekarang belum dikirim tuh. Tapi nanyain gimana bang? Lu lihat sinopsisnya dulu, gue bilang gue belum tahu apaan tuh yang pengen diambil gitu. Iya. Kalau dari gue berikutnya adalah apakah lu meneruskan ke anak-anak lu untuk jadi DOP bang? Aduh, gue tuh sebenarnya nggak mau ngulang apa yang terjadi di orang tua lu ya. Gue nggak mau bikin pakem. Gue juga bilang sama istri gue, kalau memang anak gue suka ya jalanin gitu loh. Tapi kalau memang dia nggak suka jangan. Atau misalkan anaknya pengen jadi dokter sama jadi tentara ya udah gitu. Iya benar. Tapi gue ngelihat dia suka gitu. Dia punya bakat sih, gue nggak bisa bilang bakat karena masih kecil kan. Tapi dia kayaknya suka musik, suka kesenian. Seni adalah ya. Jadi film yang belum tayang sekarang adalah apa aja? Balada Si Roy. Balada Si Roy. Inang ya? Inang bukan. Inang bukan lo ya. Balada Si Roy sama Morning Grey. Oke, Paragon ya. Paragon. Sampai tahun depan udah banyak jadwal lu. Amin. Kalau dari mukanya si Bang Ucok sih kayaknya cerah. Lu tuh kalau jadwal ngaruh gak sih bang? Misalnya gue mau blok, gue baru syuting 2 tahun lagi. Ini kan 5-5 tadi udah oke, tapi jaraknya masih jauh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Sebenarnya iya. Ngeblok jauh-jauh tuh nggak ada masalah. Kita ada satu film ya yang harusnya syuting tahun ini jadi tahun depan ya bang. Iya. Ghost Rider 2 itu kita syuting sebelum pandemi Pak. Sebelum pandemi tayangnya 2022. Semua serba mundur nih lumayan jauh. Kayak kemarin juga ada yang nawarin Bene juga, tapi kayaknya Bene masih mikir juga. Iya benar. Iya. Itu filmnya lumayan gede banget dan mereka baru mau produksi 2-3 tahun ke depan. Gue bilang gue sih mau, cuman kita lihat prosesnya aja karena film ini gede banget, pertanggung jawabannya gede banget juga. Jadi kalau risetnya salah-salah gue nggak ikutan deh. Gitu kan. Dari lu ke depannya mau apa bang? Apakah cita-citanya, misalnya gue pengen director luar nih nyobain apa yang ke depan yang lu pengen bang? Yang belum kesampaian? Apa ya? Sebenarnya sih kalau yang belum kesampaian ya banyak lah ya. Masih banyak pengen ngerjain film-film yang jarang dikerjain di Indonesia gitu. Tapi kan kesempatan itu juga nggak gampang di Indonesia gitu. Jadi ya banyak lah. Bingung gue kalau menyebutin satu-satu gitu. Ya udah dari gue thank you Mas Ulung. Ada tambahan? Itu aja sih. Nah kita tadi mau nanya satu hal juga. Kalau benar. Kita akan kalau ngobrol di luar film ya. Kalau gue kan sambil minum gak apa-apa. Gue kan googling dong ya kan Bang Ucok kan apa sih maksudnya kan untuk mendapatkan data tambahan. Malah gue temukan itu adalah artikel tentang Bang Ucok bisa berhasil menurunkan berat badannya 25 kilo. Benar. Iya loh, gue ketawa loh. Gue ketawa loh. Bang Ucok itu ikut muncul itu program eating reorder. Iya. Turun berapa? 25 kilo ya? 23 lah. 23. Itu prosesnya berapa lama bang? Nih komunitasnya sebenarnya lagi jalan dan banyak orang film yang ikut. Nah, jadi gue kenal komunitas ini dari Alin sama Wawan sebenarnya. Alin Jusria. Iya. Oke. Jadi pada waktu itu berat gue 96 kilo, ya kan. Nah, gue sih nggak ada sakit, nggak ada apa, tapi memang udah mulai risih karena kerja rada susah gitu. Nah, gue milih buat main sepeda waktu itu. Gue pikir dengan sepedahan gue bisa instan ya, bisa turun. Ternyata setelah 3 bulan ketemu Alin, guanya kagak berubah, si Alinnya mengecil sama Wawan. Akhirnya gue ikutlah program itu, namanya Eating Reorder. Nah, jelasin dikit dong Mas sekalian program. Di Eating Reorder itu jadi ada komunitas yang mengajarkan merubah pola makan sebenarnya. Nah, itu gua pertama kali ikut program itu pas pengen jalan ngeri-ngeri sedap. Jadi kebayang kan gua harus merubah pola makan di mana datang ke satu daerah yang makanannya makanan gua. Itu susah nggak? Susah nggak itu awalnya?
Lumayan susah, lumayan khusus, susah. Mas. Jadi pas gue dia dimasak khusus buat dia sama Tika tuh khusus. Iya, jadi untungnya teman-teman di NNS itu support banget. Jadi gue bilang nih gue nggak bisa nih makanan yang ini disediain sama mereka. Jadi mereka tuh siapin gue tiap hari ikan bakar, labu rebusan sesuai dengan menu gue. Tapi nggak cranky ya, maksudnya nggak kan ada yang itu bisa cranky, ini nggak ya? Enggak. Jadi tetap aja Tetap moodnya apa nggak masalah, nggak ada ininya. Iya. Jadi apa sih eating disorder yang apa yang boleh dan nggak boleh? Iya. Selama di proses awal itu. Yang nggak boleh sih pasti gorengan. Gorengan tuh nggak Apapun boleh yang tuh. digoreng. Jadi memang kita lebih banyak makan rebusan atau bakaran. Bakar boleh. Itu, Oke. gitu. Dan itu lumayan sih gue dari situ hampir 3 bulan lah 3 bulan. Langsung 23 kilo. Iya. Itu dahsyat. Tapi setelah 3 bulan sekarang boleh nggak makan gorengan lagi? Gue sih udah jadi gini. Kalau cuman sekedar pengen ya silakan. Tapi pelanggarannya besok mesti lo tebus. Tinggal itu aja ya kan. Karena di gua polanya udah ada di kepala. Jadi hari ini makan gorengan, habis itu besok segala macam juga boleh Nah gitu. iya. Lu balas. Jadi kalau habis minus plusnya lebih banyak ya. Iya. Dan nggak perlu minum obat apa segala macam. Enggak ada obat. Sama sekali enggak ada obat. Konsep Cuman memang aja pola ya. waktu pas syuting tuh Astrada tuh si Katy banyak ketipu sama gua. Jadi dia ngorder gua tapi gua sembari jalan gitu keliling-keliling. Jadi dia ngorder sembari keliling. Dia nanya, lu ngapain sih bang? Ini gue lagi jalan kaki sebenarnya, lagi jogging di set gitu. Oke. Jadi kuncinya selain makan adalah jalan ya? Iya, jalan minimal 30 menit satu hari gitu. Tapi itu sesuai dengan BMI. Iya. Jadi berat badannya. berat badan kita. Nasi putih? Nasi putih makan. Oh buat nasi putih nggak apa-apa. Tapi jumlahnya dikasih takarannya. Misalkan kayak zaman itu eating reorder masih pakai sendok tuh. Jadi gue cuma boleh makan 4 sendok. Gitu. Cukup. per makan 4 sendok. Gua 4 sendok cukup. Dan makannya tuh lumayan kencang kok. Maksudnya kencang tuh sehari kita makan 6 kali. Jadi nggak takut kelaparan. Iya. Gitu. Ya udah kalau teman-teman yang mau bergabung silakan aja ya. Cari linknya ada Instagram. Karena udah ada buktinya jelas. Makanya jalan 23 kilo. Lu masih bisa browsing untuk cek fotonya Bang Ucok pas 96 kilo lumayan banyak kok. Kelihatan kok perbedaannya. Gitu. Ya. Terima kasih Bang Ucok. Semoga sukses dengan film dan mempertahankan badannya. Amin. Kita ketemu lagi di project selanjutnya. Abang terima kasih mau lihat Ya mau latih godang. Sehat-sehat. Terima kasih buat Dita, produser kita. Terima kasih buat Jamal. Thank you Dita Jamal. Kamera. Terima kasih buat Eka dan Fuad. Dan terima kasih yang udah nonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode ke 82 ya. Terima kasih. Terima kasih.